Kita jumpa lagi pada materi berikutnya, yaitu tulangan rangkap, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah mencoba untuk latihan soal yang sampai dengan berhenti pada prosedur tulangan rangkap. Nah, kali ini saya jelaskan bagaimana tulangan rangkap itu baik secara teori, nanti kita lanjutkan dengan contoh soal yang sudah kita hitung. Nah, sekarang kita perhatikan ini dulu. Sini adalah tentang tulangan rangkap. Mengapa ada tulangan rangkap ya? Jadi pertanyaannya mengapa ada tulangan rangkap? Ini karena kita mencari dalam kondisi under reinforce. Nah, under reinforce itu apa? Under reinforce itu kalau diingat lagi, yaitu kekurangan tulangan. Artinya dia di bawah seimbang, dia besinya kita kurangi. Gimana caranya kita mengurangi kemarin? Kita kurangi dengan, kita kalikan dengan faktor 0,75. Nah, ini 0,75 row balance. Nah, itu ya, atau HS-nya adalah 0,75. Artinya kalau kita kurangi ini, tentunya luas tulangan juga berkurang. Kalau berkurang, maka dia tidak lagi balance, tapi dia menjadi under reinforce. Nah, akibat dari under reinforce ini, maka muncullah momen sisa. Kenapa ada momen sisa? Kembali lagi, karena momen nominal yang kita dapat, kita kecilkan dengan berkurangnya luas tulangan. Nah, di sini sekarang MS sama dengan MU dikurangi theta dari MN, atau Pi dari MN ya. Cuma kita lihat di sini apa itu MS, ya MS adalah momen sisa. MU adalah momen ultimate akibat MACTEC. Ini kembali lagi kalau ini MU ultimate ini dia sudah berfaktor. Bebannya yang kita faktorkan ya, bukan momennya, tapi bebannya saat kita menghitung MACTEC sudah kita faktorkan. MN, apa itu MN? Adalah momen nominal. Momen nominal yang dihasilkan oleh penampang, yaitu beton kita yang kotak itu ditambah dengan tulangan. Dengan faktor reduksi kekuatan adalah 0,8. Nah, sehingga di sini dia muncul. Kenapa seperti ini? Ya tentunya karena ini tadi. Nah, itu karena MN kita itu masih kurang daripada MU. Akibatnya pasti muncul MS. Nah, gitu ya. Sekarang kalau kita lihat diagramnya, seperti apa tulangan rangkap, maka kita lihat sebuah penampang ini. Nah, penampang ini punya ketinggi H dan lebar B. Kemudian lalu kita lihat yang pertama dalam kondisi balance, kita lihat bahwa ada keseimbangan gaya yaitu CC dengan TS. Nah, sekarang TS ini berubah, saya kasih nama TS1. Nah, ini yang kita hitung di awal ya dalam kondisi balance. Dengan jaraknya, jarak kopel adalah TS itu adalah Z. Nah, akibat ini semua, inilah yang terjadi pada under reinforce. Ini menghasilkan momen yang nggak cukup. Nah, dia hasilkan MN, tapi dia nggak cukup. Berarti harus kita tambahin dong. Apa yang kita tambahin? Tulangannya kita tambah. Nah, itu ya. Sekarang kita tambah tulangannya. Sehingga AS-nya ada AS2. Jadi ada AS1, ada AS2. Nah, sekarang akibat dari AS2, kalau di bawah kita tambahkan dengan AS2, berarti momennya tambah kuat, kita tahan di sini. Tentunya harus ada temannya yang menemani. Jadi TS2 ini nggak boleh sendiri, dia selalu couple, selalu berpasangan. Nah, pasangannya yang mana? Pasangannya yaitu CS. CS itu berasal dari mana? CS itu berasal dari tulangan, yaitu AS bintang. Jadi dalam hal ini, kalau kita perhatikan, pada daerah yang pertama di sini, ya saya kasih lingkar warna merah ya. Sini, ini apa yang terjadi? Yaitu ini kan gini, CC sama dengan TS1. CC ini apa? Ini adalah beton. Beton tekan. Sama dengan TS. Apa TS? Yaitu tulangan tarik. Artinya beton dengan berpasangan dengan tulangan. Ini daerah beton, pasangannya adalah tulangan. Tapi sekarang kita kurang tulangannya. Karena di sini dikurangi 0,75, tentunya harus ditambahin dulu. Maka ada tulangan kedua yang kita sebut dengan AS2. AS2 itu harus punya teman di atas supaya dia seimbang. Artinya kalau ada momen, dia momennya momen couple selalu. Maka di sana diperlukan AS lagi. Maka
pada diagram yang berikutnya ini, yaitu CS sama dengan TS2. CS apa? CS adalah tulangan tekan. Nah, TS2-nya apa? Ini adalah tulangan tarik yang rangkap. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi di sini ada luas tulangan, di sini ada luas tulangan. Tuh, nah, kalau rumusnya sih hampir sama, gitu ya. Otomatis sekarang kalau di atas ini diagram pertama adalah beton versus tulangan. Kalau yang di bawah ini adalah tulangan versus tulangan. Ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, karena CC sama dengan TS, maka karena dia berasal dari tulangan, maka di sini besarnya CS itu adalah HS bintang dikalikan dengan FY. Maka di sini TS-nya juga gitu. AS2 dikalikan dengan FY. F-nya sama, maka di sini HS bintang itu sama dengan HS2. Itu ya. Jadi HS bintang ini luasnya selalu sama dengan HS2. Jadi nanti HS2 yang kita cari. HS2 yang kita cari nanti dapatnya dia sama dengan HS. Sehingga pada penampang di sini AS1 ditambah dengan AS2, maka ini muncullah kemudian HS total. Nah, sehingga ada S total di sana ya. Ini bukan supaya kelihatannya tetap. Nah, HS total. Jadi HS total di sini ya. Kalau ini kan kemarin masih nih. Ini adalah 0,85 FC aksen kali A dikalikan B sama dengan TS2-nya adalah AS1 sekarang ya, dikalikan dengan FY, itu ya. Nah, inilah menyebabkan tulangan tersebut sekarang bertambah di sini. Sehingga tulangan di atas juga ada tulangannya sekarang. Tadinya yang nggak ada tulangan, sekarang menjadi ada tulangan. Itu ya. Di sini ada keseimbangan gaya, ada CS, ada TS2, ada CC dan sini. Nah, sekarang ini kan baru keseimbangan gaya arah. Belum kita menghitung keseimbangan momen. Nah, kalau kita untuk mendapatkan momen, maka kita perlu jarak. Apa jaraknya? Z dan Z bintang. Nah, sekarang diperhatikan jarak Z yang ini sudah kita bahas. Jarak Z-nya adalah total H karena dia dimulai dari di sini. Maka jarak Z ini sudah kita bahas adalah D min A per 2. Dimana nih kalau sampai atas D kemudian dikurangi A per 2. Ini adalah A per 2. A per 2, A per 2. Nah, tapi sekarang kalau CS dia tidak berhimpit dengan CC. Otomatis Z-nya tidak sama juga. Nah, Z ini, Z bintang yang menghubungkan CS dengan TS2 ini dari jaraknya dari tulangan ke tulangan, atau sebetulnya bukan dari tulangan ke tulangan, tapi sebetulnya titik berat tulangan AS bintang sampai dengan titik berat tulangan AS total ya, sebetulnya di titik berat ya, bukan di tulangan. Nah, oleh karena itu sekarang rumusnya jadi seperti ini. Ini kalau kita lihat di atas di sini ada D aksen, di bawah juga ada D aksen. Maka inilah Z bintang. Inilah Z bintang. Z bintang ini sama nilainya ya. Oleh karena itu Z bintang itu kita dapat dengan D minus D aksen. Atau kalau kita pakai yang lain juga boleh, H minus 2 kali D aksen. Nah, dengan demikian kita dapatkan momennya. Berapa momennya? MN2 ini yang rangkap ya. Ya, itu sama dengan, ini kan karena dia sama, di sini juga sama, maka kita bisa pakai satu saja ya. Nah, TS dikalikan dengan TS2 dikalikan dengan Z bintang. Di mana TS2-nya adalah, apa TS2 tadi? Adalah HS2 dikalikan FY dikalikan dengan
Z bintang. Nah, dengan demikian kita dapatkan momen 2. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan perhitungan untuk mendapatkan tulangan HS2. Itu ya, sekarang kita coba lanjutkan lagi contoh soalnya untuk mendapatkan nilai HS2. Ya, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua, di mana dari perhitungan itu kita dapatkan MN sejumlah ini 175 dengan MU-nya 250. Tentunya terjadi kekurangan momen, sehingga muncullah momen sisa. Momen sisa di sini adalah 250 dikurangi dengan 175, sehingga yang dicari sekarang nilainya 74 kN. Nah, berapa tuh luas tulangan tarik AS2 ya? Jadi luas tulangan tarik itu adalah AS2. AS2 itu adalah MS, momen sisa dibagi FY dikalikan dengan Z bintang. Maka MS-nya ini, FY-nya 400, Z bintangnya adalah ini ya. Ini D dikurangi dengan D aksen. Sehingga dapatlah luas tulangan kecil sebenarnya, kurangnya hanya 571. Nah, yang kita pasang tadi di awal, kita pasang ini adalah diameter 32. Nah, gitu ya. Luas diameter 32 adalah 804. Otomatis ini sudah mengcover ya. Nah, sehingga kalau kita pasang satu saja diameter 32 itu sudah mencukupi. Tetapi harus dipasang. Nah, ini dia. Persoalannya itu ada di sini. Harus dipasang jadi 2 diameter 2 sesuai dengan persyaratan. Nanti kita lihat syaratnya ya. Nanti apa syaratnya? Kita akan lihat syaratnya gimana. Nah, kita lanjutkan dulu sebelum masuk ke persyaratan. Sekarang kalian lihat MN2-nya. Ini adalah HS2. Otomatis sekarang dia AS ini akan menghasilkan momen. Nah, momen yang kita lihat, berapa momen yang dihasilkan oleh S2? Momen yang dihasilkan adalah, akhirnya kita harus pasang 2 loh ya. Ini bukan pasang satu lagi ya, kita pasang 2 nih. TS2 kalikan dengan Z, TS2 ini adalah 2 dikalikan, nah ini adalah HS-nya, 2 kali 804 dikalikan dengan Z-nya 325. Sehingga sekarang kita mempunyai momen 209. Nah, sekarang pi momennya karena ada reduksi tadi 0,8, maka kita terakhir kita akan memperoleh momen tambahan akibat pemasangan 2 diameter 32 ini sebesar 167. Nah, ini kalau kita lihat sebetulnya nanti ini terjadi lonjakan momen yang berlebihan karena harusnya kita masang 1, tapi ternyata kita masangnya 2 sesuai dengan peraturan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke peraturan. Nah, sekarang kita lihat yang tadi kita sebut sebagai syarat penulangan itu. Kenapa tadi kita harus pasang 2 ya? Dari 1 diameter 32 menjadi 2 diameter 32. Sekarang kita perhatikan ternyata di dalam persyaratan itu bentuk beton yang memiliki bentuk segi 4 dan sengkang juga segi 4, maka itu diwajibkan itu memasang 4 buah tulangan atau di setiap sudutnya dari sengkang. Berikutnya ini yang bentuknya segitiga, ini dia minimal ada 3. Sedangkan yang bentuknya lingkaran, maka dia ada 6 buah tulangan. Nah, ini adalah syarat yang tidak boleh dibantah atau ditolak. Maka mau nggak mau, karena kita juga akan tadi memasang AS itu, AS bintang itu ada posisinya di atas, maka sekarang mau nggak mau di pojoknya juga harus kita isi. Maka sebetulnya kita butuh 1 saja, tapi mau nggak mau kita harus tambahkan 1, sehingga kita masangnya 2. Ini yang menyebabkan kita tadi menaikkan jumlah tulangan dari 1 menjadi 2, gitu ya. Nah, sekarang setelah kita paham bahwa ini ada persyaratan minimum, persyaratan yang harus diikuti, maka sekarang kita lihat perhitungannya. Nah, terakhir itu kita lihat AS totalnya berapa? AS totalnya adalah AS1 ditambah dengan AS2. Sehingga jumlahnya total tulangan adalah 4000. Berapa momen yang dihasilkan oleh tulangan? Momennya adalah yang tadi kita sudah dapatkan ya. Momennya adalah momen 1 ditambah dengan momen 2. Momen 1 besarnya 175, momen 2 besarnya 167. Sehingga kita punya momen itu sebetulnya besar sekali, 342. Dibandingkan dengan MU. MU-nya segini, 250, maka ini dapat selisih yang cukup besar. Nah, akibat penambahan tulangan. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana pemasangan tulangan. Nah, skep pemasangan tulangannya seperti ini.
Jadi apakah kita akan pasang ini? Ini 2, itu yang kita dapatkan. Ini yang disebut dengan yang tadi kita dapatkan adalah yang AS bintang. Dia sama dengan AS2. Sedangkan yang hitam ini sebenarnya adalah AS1. Nah, total di jumlah itu menjadi AS total. Nah, tetapi kalau kita pasang dia datar seperti ini dengan lebar hanya 260, maka kalau kita cek S-nya, jarak kecukupannya, S itu apa? S jangan sampai lupa, S itu adalah jarak bersih antar tulangan. Kita lihat S itu ada di sini. Nah, ini adalah S. Kenapa kita perlu perhatikan S-nya? Oh, bukan seperti huruf S ya. Kenapa harus kita perhatikan S-nya? Karena kita ingin beton ini dicor dan menghasilkan beton yang baik. Sekarang kalau sekali lagi kalau S-nya nggak cukup, maka dia nggak bisa dicor. Maka sekarang kita lihat S-nya. S-nya adalah 200, lebarnya 260, dikurangi ini apa? Ini adalah selimut beton. Dikurangi dengan ini apa? Ini sengkang. Dan ini adalah jumlah tulangan pokoknya. Tarik ya. Maka jumlahnya. Nah, kalau kita bagi dengan 4, kenapa 4? Ini kan jaraknya 4. 1, 2, 3, dan 4. Maka hasilnya cuma 6 mili. Otomatis ini nggak mungkin dipasang. Maka kita harus rubah dia menjadi, sekat pemasangan tulangan menjadi seperti ini. Jadi mau nggak mau besinya kita tumpuk sekarang. Jadi 5 diameter 32 dengan 2 diameter 32, yang 2 dia tetap di pojok, yang 2 juga tetap di pojok, yang 3 itu mau nggak mau harus kita sebarkan seperti ini. Nah, gitu ya, ini hasil akhir dari hitungan. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Jadi yang pertama kita dapatkan hasil akhir itu adalah HS total, yang kedua adalah MN total, yang ketiga adalah sket tulangan. Nah, kalau sudah kita ikutin ini, maka coba diperhatikan apa yang harus kita lakukan. Nah, ternyata apa yang kita temui dari semua perhitungan ini adalah bahwasanya kita memiliki momen itu yang sangat besar. Kalau dihitung hampir 100 Newton, 100 kilonewton meter kita berlebihan. Akibat apa? Akibat adanya penambahan tulangan rangkap, gitu ya. Tetapi juga kita dibatasi oleh banyak peraturan. Nah, oleh karena itu, apa yang dapat kita lakukan? Nah, kemudian di sini yang kita harus perhatikan, jadi kalau kita tutup di sini, yang perhatikan adalah pemasangan tulangan ini berakibat pada berubahnya nilai D. Nilai D berubah. Jadi kita lihat D-nya berubah dari mana? Kalau tadinya D itu ada di tulangan, sekarang D-nya itu ada di sini sebetulnya. Di titik berat antar tulangan. Sekarang D itu ini. Tentunya berbeda karena awalnya kita menggunakan D itu ada di awalnya kita pakai D itu di sini. Nah, itu ya. Otomatis D-nya berubah. Sebetulnya harus ada tapi kalau tetap dihitung terus ini bolak-balik nggak selesai-selesai nanti. Tapi yang pasti diketahui dulu. Nah, kemudian berapa sih jarak ini yang harus kita pasang? S-nya, kalau saya ambilkan jarak, ini juga menjadi yang sangat penting. S di sini, maka jarak di sini, ini kita bisa tetap menggunakan ketentuan-ketentuan yang sudah kita pernah bahas untuk membahas jarak tulangan. Jadi misalkan kita mau pasang 1 kali diameter boleh, atau 1, sekian kali diameter juga nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu tinggi. Ya, jadi ini kalau ini saya batasi saja, ini menjadi 1,5 kalikan dengan diameter tulangan. Nah, dalam hal ini adalah 1,5 dikalikan dengan 32. Maka S-nya kita gunakan jarak itu. Artinya kita akan dapat jarak di mana beton itu masih bisa mengalir ke sampai mengisi ya. Mengisi kepada sisi-sisi melewati sehingga di sini bisa terjadi penuh. Jangan sampai ini lebih ya. Soalnya kalau dia tinggi sekali, dia nanti menjadi tulangan yang berbeda lagi, bisa jadi menjadi tulangan torsi. Tapi ini kita tidak ya, sehingga kita harus hati-hati. Jadi yang kita harus perhatikan, yang pertama pemasangan tulangan, khususnya untuk tulangan rangkap gini, ini hati-hati. Juga kita punya S yang besar. Ini momen yang
selisih yang sangat besar. Sehingga kalau kita mau merevisi hitungan, kita dapat melakukan misalkan menurunkan row. Karena kemarin kita menggunakan row max. Coba misalkan kita ambil, kita gunakan saja row minimum. Ya, jadi kita bisa tahu perbandingan kalau kita pakai row minimum dan row max. Jadi secara ekstrim kita bisa bandingkan. Atau kalau enggak ya kita ambil tengah-tengahnya di antara row min dan row maksimum. Nah, nanti dapat berapa gitu ya. Sehingga satu sisi kita akan mendapatkan apakah nanti dia akan menjadikan hasil yang beda terlalu besar seperti ini atau tidak gitu ya. Hal yang lain dapat kita lakukan, misalkan kalau kita tetap paksa dia dengan row maksimum, yang dapat kita lakukan, apalagi yang dapat kita lakukan yaitu misalkan menurunkan diameter tulangan. Kemarin kita ada D25, dari 32 kan ke D25, jadi kita coba kalau D25 seperti apa gitu, tapi ya memang harus dirubah dari awal perhitungan. Nah jadi kira-kira seperti itu. Ini adalah materi terakhir kita untuk materi balok. Kemudian kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya yaitu plak lantai. Namun demikian, bagaimanapun juga, ini semua materi ini harus kita review. Kamu juga harus tetap melakukan perhitungan. Nah, supaya tetap belajar, maka sebentar lagi saya kasih tugas buat adik-adik untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Jadi demikian pertemuan ini, kita berikan tugasnya setelah ini. Nah sekarang ini ada sebuah hayalan gitu ya. Seseorang, entah saya atau siapa atau kalian juga boleh, untuk kita gunakan sebagai contoh soal dalam tugas ini. Jadi misalnya ini ada sebuah gedung lama. Nah, gedung lama ini masih bagus kondisinya. Nah, kemudian oleh pemiliknya mau dialihfungsikan, entah jadi apalah gitu ya. Kan boleh-boleh aja suka-suka yang punya gitu kan ya. Nah, oleh karena itu sekarang ada hal-hal yang dilakukan. Yang pertama adalah investigasi terhadap struktur gedung itu bagaimana. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan mekanika teknik untuk menghitung gaya dalam yang terjadi pada fungsi gedung yang baru, gitu ya. Nah, misalkan seperti ini sekarang. Nah, di sini ada hasil MECTEC. Ini hasil MECTEC tentunya berdasarkan fungsi yang baru. Saya nggak tahu nah fungsinya apa. Pokoknya ini teoritisnya ini fungsi yang baru. Fungsi yang baru. Tentunya hasil MECTEC-nya dapat nih. Nah, kalau sudah dapat gini, ternyata yang diperoleh adalah momen tumpuan 1 itu besarnya 80 kN. Momen lapangannya 91 kN, kemudian momen tumpuan 2-nya 125 kN. Nah, ini kira-kira hasilnya. Nah, pokoknya ini angkanya. Nah, kemudian dari kondisi existing, kan ini kan memang sudah ada barangnya, existing, ini dilakukan investigasi ke lapangan. Maka kita ukur B-nya berapa, H-nya berapa, gitu ya. Nah, di sini kita ukur B sama H-nya, ini menghasilkan B ternyata B-nya hanya 230. Kemudian dengan tinggi H itu adalah 400 mm. Nah, ini hasil investigasinya kita ukur di lapangan. Meteran aja pakai berapa, kita udah dapat. Nah, kemudian kita ketahui tulangannya seperti ini, gitu ya. Yang di atas ada untuk daerah 1, potongan 1, ini kita lihat potongan di daerah tumpuan, maka dia ada 5 diameter 16, gini ya. Dengan yang di bawahnya ada 3 diameter 16. Pada daerah lapangan, yang ini jadi ini tumpuan, ini lapangan. Ini kebalik dia, yang di bawah jadi 5 diameter 16, yang di atasnya 3 diameter 16. Tetapi pada daerah tumpuan yang di tengah-tengah, ini kan tumpuan tepi ini tumpuan tengah, gitu ya. Ini tumpuan lagi, tumpuan dalam lah, gitu ya. Kalau ini adalah tumpuan luar. Nah, kita lihat
ternyata di sini dia pakai 6 diameter 16, tapi bawahnya tetap 3 diameter 16. Nah, ini adalah hasil investigasi. Apalagi hasil yang kita dapatkan existing, ini adalah mutu betonnya 18 MPa. Selimut betonnya tebalnya 25 mili. Nah, sekarang pertanyaannya, dapatkah kondisi existing menerima beban yang baru? Artinya, dapat nggak penampang ini memikul beban yang ada di sini? Tentunya ini untuk memikul ini untuk memikul ini untuk memikul ini. Nah, kemudian nanti kalian hitung, selain kalian hitung ini semuanya kalian hitung, kan nanti dapat hasil tuh. Nah, berikan analisis, ini yang paling penting. Berikan analisis. Jadi uraikan dengan kalimat, apa kira-kira menurut kamu bagaimana kondisi existing dibandingkan dengan beban berikutnya, ini kenapa, apa yang harus dilakukan, dan seterusnya. Ini harus diberikan penjelasan, ya. Nah, tugas ini kapan dikumpulkan, dalam formatnya bagaimana, jam berapa juga harus dikumpulkan, dengan cara apa dikumpulkan, nanti akan saya informasikan melalui WA. Jadi di WA Group akan saya kirim petunjuk untuk proses pengiriman. Jadi demikian, ini adalah akhir dari kegiatan balok, dan tugasnya nanti jangan khawatir, pasti akan berlanjut. Ada tugas 2, ini baru tugas 1 gitu ya. Nanti apakah akan ada tugas lagi? Ya, tinggal ikuti saja semua cara hitung yang pernah saya berikan. Demikian dari saya, atas perhatiannya, terima kasih.